Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis dalam rangka membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj. Karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, seorang dosen di Universitas Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke hadis yang ke-14 ya. Hadisnya saya ulangi lagi, atas Syekh hafizahullah, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hasyiyah. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau memakai pakaian dari Najran yang tepinya kasar. Fa'adrakau a'rabiyyun fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Lalu beliau disusul oleh seorang Arab Badui. Kemudian Arab Badui ini menarik kain atas beliau dengan tarikan yang sangat keras. Fanadhartu ila safhati atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun menengok ke pinggir leher beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad atharat biha hasyiatul burdi min syiddati jabdati. Maka tarikan tadi membekas di situ dikarenakan saking kerasnya tarikan tersebut. Lalu Arab Badui itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Perintahkanlah agar memberikan kepadaku harta Allah yang ada pada dirimu. Perintahkanlah agar memberikan harta Allah yang ada pada dirimu. Faltafata ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok Arab Badui tersebut. Thumma dhahik, lalu beliau tertawa. Thumma amara lahu bi'ata, kemudian beliau memerintahkan agar orang tersebut dapat pemberian ya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim ya. Beberapa faedah sudah kita bahas terkait ayat, terkait hadis ini. Yang terakhir kita sampai ke perkataan Syekh di sini ketika orang Arab Badui, wa qauluhu, ucapan Arab Badui tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, fihi dzammu man kuriha an yunada syakhsu bismil alam duna mura'atin li halil munadi. Tercelanya orang yang tidak suka dipanggil dengan namanya tanpa memperhatikan keadaan orang yang manggil. Artinya di sini beliau, kita kan sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabatnya memanggil Rasulullah dengan namanya saja. Nah, di sini Arab Badui manggilnya apa? Muhammad. Nah, sedangkan para sahabat manggilnya ya Rasulullah, wahai Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasul, ayyuhan Nabi. Nah, ini manggilnya ya Muhammad. Nah, tapi Rasulullah tidak marah. Ya, karena apa? Ini Arab Badui, bukan para sahabat yang sudah belajar ilmu. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia belum belajar. Makanya di sini celaan bagi orang yang tidak suka dipanggil dengan namanya tanpa memperhatikan keadaan ini. Ya, jelas Bapak ya, insyaallah sudah kita bahas ya. Ya, seperti seorang misalkan punya jabatan tertentu di tempat tertentu, lalu ada orang yang manggil tanpa, mungkin kurang, dia nggak tahu kalau jabatan kita itu apa, manggilnya cuma nama saja, maka maklumi, bisa jadi dia tidak tahu ya. Jelas Bapak ya.
Ini sudah kita singgung ya pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita lanjut. Wa qaulus, dan ucapan Anas, faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dhahik thumma amara lahu bi'ata. Jadi setelah ditarik dengan tarikan keras sehingga membekas di leher beliau, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok ke arah Arab Badui tersebut, menengok ke arahnya lalu tertawa, lalu memerintahkan agar dia dikasih pemberian. Nah, fihi, dalam kalimat ini terdapat kandungan anna ala da'il khairi an yahrisa ala naf'is sa'ili walau asa as-sa'il bitarkil adabi bihukmi tab'ihi. Hendaknya seorang dai kebaikan, orang yang mengajak kebaikan, bersemangat memberikan manfaat kepada orang yang bertanya, meminta, walaupun orang yang bertanya dan meminta ini bersikap kurang bagus dengan meninggalkan adab karena tabiatnya. Saya ulangi lagi, hendaknya orang yang mengajak pada kebaikan, dai kah, ya orang yang mengajak kebaikan, mengajak kepada ilmu, bersemangat memberikan manfaat kepada orang yang bertanya atau orang yang meminta, walaupun orang yang bertanya dan meminta ini bersikap kurang baik, yaitu dengan meninggalkan adab dikarenakan tabiatnya. Contohnya orang Arab Badui ini, beradab tidak dia tadi? Ya. Dia narik keras Nabi lalu minta harta Allah yang ada pada dirimu, katanya. Berikan aku harta Allah yang ada pada dirimu. Ini kan tidak beradab kan? Ya tidak. Ya. Tapi walaupun begitu Rasulullah tetap senyum dan memberikan apa yang dia minta. Nah ini lihat. Jadi hendaknya kita pun seperti itu. Kalau ada orang yang memang kurang beradab ya, tapi memang karena tabiatnya begitu, ya kita lebih baik ini aja, makan terus tetap berikan dia manfaat. Kalau dia bertanya berarti jawab pertanyaannya. Kalau dia minta satu, berikan pemberiannya. Nah ini Rasulullah sikapnya kepada Arab Badui, bukan kepada para sahabat yang sudah berilmu. Jadi bapak-bapak bedakan sikap kepada orang yang sudah belajar dengan orang yang belum belajar. Orang yang belum belajar ya bisa jadi dia karena karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, akhirnya dia bertindak seperti itu. Maka maafkan. Ya, kalau dia bertanya satu, jawab pertanyaannya. Kalau dia meminta satu, berikan pemberiannya. Maafkan. Ya, jangan baperan istilahnya. Jangan bawa perasaan. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati ya. Ya ini perlu kita latih Bapak ya. Memang ini sekali lagi mungkin tidak mudah, tapi bisa kita usahakan. Ya. Jadi kita latih diri kita untuk sabar, bersikap tenang menghadapi orang yang kurang adabnya kurang baik. Jelas Bapak? Ya, sekali lagi itu kata Syekh di sini, hendaknya orang yang mengajak pada kebaikan, dai yang mengajak kepada kebaikan, bersemangat memberikan manfaat kepada orang yang bertanya atau orang yang meminta, walaupun orang yang bertanya dan meminta ini bersikap kurang baik dikarenakan tidak beradab karena dasar apa? Tabiatnya. Ya, tabiatnya begitu. Wafihi, kita lanjut lagi. Dalam perkataan Anas tadi juga, Rasulullah menengok kepada Arab Badui, lalu tertawa, kemudian menyuruh agar diberikan pemberian. Di sini juga terdapat kandungan anna sabaqal jawabi bihasanil qawli awil fi'li yazidu sa'ila mahabbatanil mas'ul wa min thamma qabulu da'wati. Bahwasanya mendahului jawaban dengan perkataan yang baik atau perbuatan yang baik akan membuat orang yang bertanya makin cinta kepada orang yang ditanya. Saya ulangi lagi. Mendahului jawaban dengan perkataan yang baik atau perbuatan yang baik akan membuat si penanya makin cinta kepada orang yang ditanya. Sekali lagi terakhir. Mendahului jawaban dengan perkataan yang baik atau perbuatan yang baik akan membuat si penanya makin cinta kepada orang yang ditanya. Contohnya di sini, kita lanjut dari sini. Wa min thamma, dari situ kalau dia mendahului jawabannya dengan perkataan yang baik, perbuatan yang baik, nanti dakwahnya akan diterima. Dari situ akan terimalah jawabannya. Wa min hasanil fi'li qabla jawab, di antara contoh mendahului jawaban dengan perbuatan yang baik. Kan tadi bahwasanya mendahului
jawaban dengan perkataan yang baik atau perbuatan yang baik. Nah, kalau contoh mendahului jawaban dengan perbuatan yang baik, ma fi hadzal hadis, yaitu yang disebutkan dalam hadis ini. Apa itu? Minad dhahik, berupa tertawanya Rasulullah. Mura'atan li halis sa'il, dalam rangka memperhatikan keadaan orang yang meminta ini. Nah, ini di antara bentuk mendahului jawaban dengan perbuatan yang baik. Contohnya Nabi, sebelum beliau nyuruh memberi, beliau apa dulu? Senyum dulu. Ya. Jadi kalau kita juga ditanya masalah agama, kita tahu jawabannya, ya dahulu dengan senyum atau mungkin ya gimana lah, disapa orang ini, oh iya Pak ini, baru dijawab. Jadi kalau tanya jangan haram, halal, jangan gitu ya, dahului dengan pertanyaan. Kalau saya kadang siswa bertanya itu pertanyaannya bagus, baik. Ah, itu bagus juga, bisa juga. Jadi itu nanti akan setelahnya. Kalau itu kan perbuatan kan, kalau ini perkataan. Kalau perbuatan ya tadi senyum. Jadi kalau ada yang bertanya, sebelum menjawab senyum dulu, baru jawab. Ini perbuatan. Nah, ada pun perkataan, Syekh menyebutkan contohnya, walaupun nggak disebutkan sini, disebutkan dalam hadis. Wa min hasanil qawli qabla jawab, di antara perkataan yang baik sebelum menjawab. Jadi perkataan baik dulu baru jawab. Ad-du'a'u lis-sa'il wa thanai 'alaihi hirsi 'inda su'ali amma yahumu sa'ila fi amri dini, yaitu mendoakan si penanya, memujinya karena semangatnya dalam bertanya tentang perkara yang bermanfaat baginya. Nah ini, sebelum jawab doakan dulu, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi dirimu, atau bagus. Nah, seperti tadi itu. Bagus. Atau wah, kamu semangat, atau gimana lah. Pokoknya sebelum dijawab dipuji dulu, didoakan. Nah, ini termasuk adab yang baik. Saya Jelas. baca buku Kitab Tauhid itu kan semoga Allah merahmati. Iya. Nah, itu diantaranya Syekh sebutkan dalam Kitab Tauhid, dalam Usul Thalathah, i'lam rahimakumullah. Beliau sebelum mulai memberitahukan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini namanya apa? Didoakan. Jadi sebelum jawab doakan dulu, barakallahu fiik, bagus kamu, semangat, semoga Allah menambah semangatmu dalam menuntut ilmu agama. Jadi hukum ini adalah halal, hukum ini adalah haram. Nah, itu. Ini termasuk baik ya. Dan ini bisa kita praktekkan bahwa Pak, bukan di majelis taklim ini saja, di sekolah kah atau di manakah dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang bertanya, kita dahului dengan perbuatan yang baik atau perkataan yang baik. Kalau perbuatan yang baik, sertanya apa? Senyum. Ya, jadi jangan masang muka jutek ya. Ditanya mukanya jutek, orang mau bertanya, males ya. Orang ini mukanya jutek. Ya, jadi kita harus senyum. Nah, itu kalau perbuatan. Kalau kalau perkataan dengan apa tadi? Dipuji atau didoakan. Ya. Ya, seperti di sini kata Syekh, itu mendoakan orang yang bertanya dan memujinya karena semangatnya ia ketika bertanya tentang perkara yang bermanfaat baginya dalam masalah urusan agamanya. Oh, semangat semoga Allah menambah semangatmu, semoga Allah menambah ilmumu, hukumnya begini. Nah, gitu Bapak. Kada demikian pula tadminu du'a lil mad'uwin fi athnai da'watihim wa nusahihim. Begitu juga disertai dengan doa bagi orang yang didakwahi tatkala mendakwai mereka atau menasihati mereka. Jadi kalau kita mendakwai seorang, jangan lupa doakan orang yang kita dakwahi, ya, atau orang yang kita nasihati. Nah, ini salah satu ciri orang yang ikhlas dalam dakwah. Jadi dia itu mengharapkan kebaikan bagi orang yang dia dakwahi. Jelas Bapak ya? Insyaallah ya. Nah, ini makanya Bapak ini belajar kitab ini, saya perhatikan pertama kali saya beli, bagus ini kalau dijadikan materi taklim. Karena pembahasan tentang akhlak, adab, pendidikan, manhaj umum. Ya. Bukan masalah akidah saja, karena kita lewat juga akidah sini kan ya. Tapi yang lebih dominannya akhlak, adab. Ini juga menunjukkan bahwa ahlus sunnah adalah orang yang perhatian dengan adab. Karena ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan, ini adabnya nggak ada, belajar adabnya nggak ada. Ya, bisa jadi mungkin yang diomongkan gitu memang satu orang dua orang, tapi yang jadi masalah kok dipukul rata, semuanya dianggap nggak beradab.
Terus kalau kamu emang beradab gitu, balikin lagi. Beradab. Kamu selama ini memakai jimat itu beradab. Gak beradab sama Allah ya. Kadang ada sebagian orang katanya beradab. Maksudnya apa? Beradab sama manusia. Tapi sama Allah tidak beradab. Biadab. Iya, dia itu udah nggak bagus ya. Jadi dahulukanlah hak Tuhan kita, baru manusia. Ya. Jadi yang namanya adab itu kadang ini jadi senjata bagi sebagian orang untuk menyerang ahlus sunnah dengan pernyataan apa? Wah, ini orang-orang nggak beradab. Ustaz menyalah-nyalahkan ulama, kan itu yang nggak beradab. Nah, bukan masalah itunya. Jadi banyaknya katanya dibilang apa? Adabnya kurang. Ilmunya ya bisa jadi ada tapi adabnya kurang. Belajar adab dulu lah, baru berilmu katanya. Ini perlu kita tanyakan maksudnya apa gitu loh. Udah adab. Maksudnya adab ini apa? Artinya adab keseharian, seperti adab masuk WC, adab makan, atau masih adab apa? Ada berdoa mungkin. Ada berdoa. Ya. Tidak berdoa. Tidak perlu ditanyakan Ustaz. Itu memang adabnya juga gitu, menyalahkan dan menjelek-jelekan. Sebaik apapun kita juga tetap dijelek-jelekan, tetap Iya, makanya itulah. Jadi sebenarnya Bapak, siapapun yang menyerang ahlus sunnah, istilahnya memojokkan ahlus sunnah, pasti mereka itu kontradiktif. Mereka menuduh ahlus sunnah kurang beradab. Kenyataannya yang menuduh beradab. Misalkan apa ya contohnya dalam masalah apa? Ya, contohnya misalkan jangan menyalah-nyalahkan. Iya. Yang suka menyalah-nyalahkan. Nah, pertanyaannya, kamu sendiri salah tidak? Menurut kamu saya salah tidak? Salah loh, berarti kamu menyalahkan juga. Ya kan gitu. Makanya Bapak-bapak, kalau ada istilah jangan menyalah-nyalahkan, kita jangan langsung marah, jangan langsung iya, tanya dulu apa maksud menyalahkan. Maksudnya menyalahkan kamu anggap ini salah. Loh, memang itu jadi masalah. Jadi masalah ya enggak lah. Kalau memang salah kita katakan salah, benar kita katakan benar. Yang nggak boleh itu memaksakan. Nah itu dalam Islam nggak boleh memaksakan, dalam hukum negara pun nggak boleh kan? Seorang memaksakan keyakinannya. Tapi kalau menyatakan ini benar, ini salah, silakan. Hak asasi manusia istilahnya kalau kata orang kan. Ini dilindungi oleh undang-undang ya. Dalam Islam pun nggak masalah ya. Kecuali kalau pemerintah menganggap ini misalkan udah nggak layak mengungkapkan ini, silakan. Ya memang itu pemerintah berhak ngatur seperti itu. Tapi kalau pemerintah sendiri memberikan kebebasan, maka nggak masalah kita ungkapkan ini salah, ini benar. Selama kita menyampaikannya dengan adab, sekali lagi. Tidak dengan apa istilahnya menghujat atau mengejek, mencela. Nah, itu jangan. Tapi kalau kita nyatakan ini salah karena berdasarkan ayat Al-Quran gini, nggak masalah. Ya, karena inilah metode dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran bukan cuma membenarkan, tapi juga menyalahkan. Ya, ini metode ilahi, metode wahyu. Jadi nggak bisa disalahkan. Makanya contohnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Ingkar pada tagut artinya apa? Menyalahkan tagut kan? Artinya nggak cukup ya kita beribadah kepada Allah, tapi harus katakan sembahan selain Allah salah. Ini metode Al-Quran, metode hadis Nabi. Contohnya dalam hadis dalam kitab Tauhid, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah faqad harrama maluhu wa damu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, maka terjagalah hartanya dan darahnya. Nabi tidak mengatakan mengucapkan la ilaha illallah terjaga darah dan hartanya. Tapi Nabi tambah dengan apa? Mengingkari. Mengingkari itu artinya apa? Menyatakan bahwa itu salah. Ya boleh menyatakan salah, ya. Tapi tentu saja dengan adab ya. Jadi nggak boleh menyalahkan. Mau menyalahkan gimana? Yang salah dibilang benar gitu. Nggak bisa kita ya kayak gitu ya. Itu metode Al-Quran, metode hadis ya. Ustaz, tanya Ustaz, dulu kan saya waktu kuliah itu masalah pedagogik itu untuk mengarahkan perhatian anak, bukan pertanyaan dijawab dengan pertanyaannya bagus gitu. Bagus. Apakah kita itu mengikuti teori Pavlov atau Gardner itu, teori orang kafir itu? Setelah saya dengar hadis ini, Masya Allah gitu, nilainya dari Islam itu lebih luar biasa. Oh iya, pasti. Metode pendidikan dalam Islam sudah ada dalam Al-Quran hadis. Tinggal kita lihat. Ya contohnya, ya misalnya gini,
Metode misalkan kita harus sabar menghadapi anak didik yang kurang ajar. Ini dalam hadis ini ada juga kan? Contohnya kan? Ya, orang Arab Badui ini anggap saja seperti anak didik kan? Dia ngitin Nabi tapi Nabi sabar. Nah, berarti dalam dunia pendidikan juga gitu. Kalau ada anak yang kurang ajar, sabar. Sabar bukan berarti mendiamkan kesalahannya. Kesalahannya harus diluruskan, tapi jangan sampai kita menghukumnya secara berlebihan misalkan. Atau ada sebagian guru karena saking marahnya kepada anak mengeluarkan kata-kata kotor. Hati-hati Bapak ya. Itu akan direkam oleh anak didik. Oh, guru saya ngomong bahasa kotor. Jadi jatuh nanti ininya apa istilahnya wibawanya di hadapan murid. Nah, kamu ini betul. Tapi kalau misalnya mengucapkan kata binatang, pokoknya kebun binatang muncul di hadapan. Nah, ini nggak boleh seperti itu ya. Apa tidak termasuk mengapa istilahnya mencari, kan barang siapa yang mencari selain Islam itu tolak gitu. Kan dulu itu kan karena kuliah itu ilmu pedagogi itu diajarkan banyak teori-teori dari luar diajarkan itu. Kita kan mengikut karena mahasiswa ngikut aja gitu. Maka tidak termasuk mencari selain Al-Quran itu. Ya, kalau mencari petunjuk selain Islam, maksudnya aturan, petunjuk, atau nasihat, atau tips yang bertentangan dengan aturan Islam, itu nggak boleh. Tapi kalau sesuai dengan aturan Islam, boleh. Makanya Bapak, kan ada pertanyaan nih. Apa hukumnya menaati undang-undang buatan manusia? Apa hukumnya? Harus taat atau tidak boleh taat? Hah? Ya dulu, dia dulu lah. Ya dulu kita nggak bisa harus taat, nggak bisa harus, dan nggak bisa mengatakan tidak boleh taat. Harus dirinci dulu undang-undangnya seperti apa, kira-kira sesuai dengan ajaran Islam atau bertentangan. Kalau misalkan undang-undangnya sesuai dengan ajaran Islam, maka sikap kita apa? Menaati sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ini kalau undang-undangnya sesuai dengan aturan Islam. Tapi kalau undang-undangnya tidak sesuai dengan aturan Islam, maka sikap kita apa? Jangan menaati itu. Karena apa? Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam hal bermaksiat kepada Khaliq, yaitu Allah. Jadi jangan sampai kita menaati makhluk tapi bermaksiat kepada Allah. Maka kalau undang-undangnya bertentangan dengan aturan Islam, kita nggak akui. Jelas Bapak ya? Contohnya misalkan kalau ada undang-undang menyatakan bahwa perwalian tidak ada dalam pernikahan, artinya seorang wanita bebas menikahkan dirinya sendiri. Ini sesuai dengan aturan Islam tidak? Bertentangan lah, karena Nabi SAW bersabda dalam hadits yang masyhur, la nikaha illa biwali. Tidak boleh ada nikah kecuali dengan wali, dengan izin wali. Maka kalau ada orang, saya nikahkan diri saya sendiri, ini berdasarkan undang-undang, jangan diakui. Bagaimana ini kalau memang aturan negara kita begini? Ya kan mudah, tinggal ini aja, ketika nikah datangkan walinya, selesai kan. Nah gitu Bapak ya. Harus demo kan? Iya. Tidak perlu. Ya itu Bapak ya. Salah caranya. Ya, dengan ini selesailah kita dari hadits ke-14. Ya, sekarang kita masuk hadits ke-15. Jelas yang hadits ke-14 atau ada yang kita bahas terkait ini apa? Hadits ke-14 ini. Hadits tentang Arab Badui yang menarik Nabi sampai membekas di leher Nabi. Jelas insyaallah ya. Apa lanjut ya? Berkata Syekh Hafizahullah, al-hadithul khamis asyar. Hadits ke-15. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya. Ya, ia berkata, ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanahu fil jihad, lalu meminta izin kepada beliau untuk berjihad. Faqal, maka beliau pun bersabda, ahayyun walida, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qal, orang itu menjawab, na'am, ya. Qal, maka beliau pun bersabda, fafihima fajahid, kalau begitu berjihadlah engkau kepada keduanya. Akhrajahu Syaikhan, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kita bahas Bapak. Di sini an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya atau meridainya? Keduanya. Kenapa keduanya? Dengan bapak sama sahabat. Karena Abdullah ini sahabat Nabi, Amr bapaknya sahabat Nabi, dan kedua-duanya adalah sahabat Nabi yang
berilmu. Ya, Amr bin Al-As berilmu, anaknya Abdullah lebih berilmu lagi. Dia abid, ahli ibadah, plus berilmu, penghafal hadis Nabi, periwayat hadis Nabi. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan dia ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah? Buktinya apa? Dia puasa sampai dahar, puasa setiap hari. Walaupun Nabi menyarankan puasa tiga hari dalam sebulan, saya mampu lebih dari itu, Rasulullah. Terus saja sampai akhirnya Rasulullah puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, besoknya tidak puasa. Itu adalah sebaik-baik puasa, dan tidak ada puasa yang lebih baik dari itu. Namun Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan apa? Saya masih mampu setiap hari. Akhirnya dia puasa setiap hari. Di akhir hayatnya, ketika sudah tua, barulah dia menyesal. Kata dia, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai, seandainya saja aku menerima keringanan yang diberikan Rasulullah SAW. Artinya Rasul menyarankan, kamu ini bagusnya puasa tuh gini, jangan terlalu paksakan setiap hari. Nah, kenapa dia menyesal di masa tua? Karena orang yang sudah biasa melakukan amal soleh dimakruhkan meninggalkannya. Misalkan ada orang udah biasa sholat sunnah tiba-tiba ditinggalkan, ini makruh, gak layak. Makanya kalau kita nggak sanggup, baiknya sedikit-sedikit aja. Yang penting rutin, daripada banyak setelah itu ditinggalkan. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi ditanya tentang sebaik-baik amalan, kata beliau, adwamuha wa in qal. Ya, sebaik-baik amalan yaitu yang terus-menerus walaupun sedikit. Maka itu, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia puasanya setiap hari. Nah, ketika udah tua baru nyesal. Kenapa? Kalau orang udah tua gimana? Fisiknya melemah, mau puasa setiap hari udah ngos-ngosan kan. Nah, ini makanya Bapak, ini kita ambil pelajaran. Kalau kita mau melakukan suatu amalan, ukur kemampuan kita. Yang penting rutin, ya, jangan dipaksakan. Ya. Ustaz, apa ada hadis yang menyampaikan bahwa sholat duha itu terus-menerus? Tidak terus-menerus. Pendapat para ulama beda pendapat tentang hukum sholat duha, apakah terus-menerus, apakah kadang-kadang, apakah ketika pulang dari safar saja. Pendapat yang kuat dianjurkan terus-menerus. Berdasarkan keumuman hadis yang Nabi menyebutkan bahwa ketika seorang ini bertasbih dia sedekah, ketika seorang bertakbir sedekah, ketika seorang membantu mengangkat barang saudaranya sedekah. Lalu di akhir hadis Nabi menyatakan semua kebaikan itu terangkum dalam 2 rakaat salat duha. Ini menunjukkan keutamaan salat duha, dan itu menunjukkan terus-menerus. Ya, karena Nabi nggak mau menyatakan kadang-kadang. Kecuali kalau Nabi nyatakan kadang-kadang, lain lagi. Ya, ini pendapat yang saya yakin gitu, Pak, ya. Pendapat yang kuat, salat duha dianjurkan terus-menerus. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tidak ada ketentuan. Termasuk sholat tahajud. Apa? Termasuk sholat tahajud. Oh iya, sholat tahajud, sholat malam, ya. Ini juga jangan kita tinggalkan, sholat malam. Kalau memang kita bisanya misalkan 3 rakaat witir itu cukup. Kalau bisanya 1 nggak masalah. Dan nggak ada yang kurang dari 1. Ada setengah. Ya, itu paling sedikit. Kalau ada orang yang nggak 1 pun tidak melaksanakan, keterlaluan itu. Menunjukkan orang ini luar biasa malas. Ya, karena apa? Sholat witir ini kan bisa di akhir malam, bisa di awal malam, Bapak-bapak. Bisa selesai sholat isya kita mengwitir 1 rakaat. Mudah kan? Tidak menghabiskan energi banyak, tidak menghabiskan waktu banyak. Maka sholat witir lah. Berarti kalau sudah siap sholat tahajud, kita siap bisa kita sholat witir. Sholat tahajud kita malam, tidak perlu witir lagi. Iya, witirnya sekali aja, nggak perlu ngulang witir lagi. Karena dalam hadis la witron fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau udah witir di awal, maka nanti kalau malamnya sholat tahajud nggak perlu witir lagi. Ya, tapi kalau kita memang ketika awal malamnya tidak witir, lalu bangun malam sholat tahajud, maka hendaknya ditutup dengan witir, Pak. Ya, 1, 3 dan semacamnya. Bapak. Ya, ini Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Ya, kesimpulannya dia seorang ahli ibadah. Ya, semoga Allah meridhai keduanya, dia dan bapaknya. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini? Sahabat Nabi. Siapa namanya? Ada tidak namanya? Tidak ada namanya. Kalau kita tidak tahu namanya, berarti ini hadis bisa terima nggak?
Sah. Karena para sahabat Nabi tidak perlu kita mengecek keadaan mereka. Sepakat para ulama, la wala yadurru syak fi aini sahabat, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, tidak membahayakan suatu riwayat ketidaktahuan tentang jati diri sahabat. Artinya kalau ada seorang sahabat Nabi kita tidak tahu namanya siapa, tidak dikenal lahirnya di mana, nikah berapa kali misalkan, lalu dia mereka hadir ke Nabi, maka riwayatnya bisa diterima. Ini sahabat Nabi. Beda halnya kalau tabi'in, kalau setelah sahabat Nabi. Kalau ada orang hidup setelah masa Nabi, tidak dikenal namanya, tidak dikenal lahirnya di mana, belajar sama siapa, lalu meriwayatkan hadis Nabi, bisa diterima? Tidak. Tidak diterima ya. Tapi kalau sahabat terima, sepakat para ulama ya. Datang seseorang kepada Nabi SAW meminta izin kepada beliau untuk berjihad. Jihad di sini artinya jihad, angkat senjata. Maka beliau pun bersabda kepadanya, ahayyun walida, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka orang itu menjawab, na'am, ya, orang tua saya kedua-duanya masih hidup. Maka beliau pun bersabda, fafihima fajahid, kalau begitu berjihadlah kepada keduanya. Maksudnya apa? Berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Nah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas Bapak ya? Nah, baru kita bahas faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Ya, kata Syekh di sini, hafizahullah, qauluhu, perkataan Abdullah bin Amr al-As, datang ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin kepada beliau dalam rangka berjihad. Datang seseorang kepada Nabi meminta izin kepada beliau untuk berjihad. Fihi, dalam kalimat ini terdapat kandungan hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala muraja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat para sahabat dalam bermusyawarah dengan Nabi, merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat kalau dalam masalah ini, dalam masalah agama, mereka selalu istilahnya konsultasi sama Rasulullah. Bertanya. Jadi nggak model nekat beramal. Mereka pun bertanya kepada Nabi SAW. Nah, inilah yang harus kita tiru ya. Jadi kita dalam masalah agama, Bapak, jangan modal nekat saja beramal, apalagi berdakwah. Kita harus tahu dulu, saya mau beramal ini, kira-kira ada tidak dalilnya, ada tidak ayat yang menyebutkan demikian, ada tidak hadisnya. Maka hendaknya kita konsultasi sama orang yang berilmu ya. Jadi jangan modal langsung terjang begitu saja ya. Ini harus begitu ya. Makanya kita sudah pernah belajar dalam Riyadhus Shalihin, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dia sakit keras setelah haji wada di Mekah. Ketika itu dia merasa hidupnya sebentar lagi akan selesai. Rasulullah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas lalu berkata, wahai Rasulullah, aku ini orang yang banyak hartaku banyak, kaya raya nih, asetku banyak, dan ahli warisku cuma putriku. Maka bolehkah aku sedekahkan hartaku ini 2/3-nya? Jelas Bapak ya? Jadi karena ibu ahli warisku 1, nah gimana kalau 2/3-nya aku sedekahkan aja? Maka kata Rasulullah, lah jangan. Nah di sini perhatikan, Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum memutuskan sesuatu dia konsultasi dulu, karena ini masalah apa? Agama. Nah hendaknya begitu juga kita. Jadi kalau kita mau melakukan suatu masalah, terutama perkara besar terkait agama, hendaknya konsultasi. Masalah besar, misalkan masalah terkait umat, ini jangan juga kita sekedar modal semangat langsung melangkah, nggak boleh ya. Kita harus konsultasi dulu sama orang yang berilmu. Kalau misalnya kita sudah belajar sekalipun, konsultasi sama orang yang lebih tinggi ilmunya ya. Ya ini kita kembali lagi. Jadi di sini dari perkataan Nas tadi, datang seseorang kepada Nabi untuk meminta izin kepada beliau untuk berjihad. Dari sini terdapat kandungan semangat para sahabat dalam merujuk Nabi, dalam bermusyawarah kepada Nabi, dalam berkonsultasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Wa fihi, dan dalam kalimat tadi juga terdapat fadilatul jihad, keutamaan jihad. Karena sahabat ini datang minta izin kepada beliau untuk jihad. Ini dapat dalam kalimat ini terdapat keterangan tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Ya, tentu saja jihad itu
Yang paling afdol adalah jihad dengan senjata, ya, dengan nyawa, lalu dengan harta, lalu dengan berikutnya, ya. Itu jelas, Bapak, ya. Wa qauluhu, lalu setelah orang itu datang kepada Nabi untuk minta izin kepada beliau untuk berjihad, beliau pun bersabda, ahayyun walida, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah, dalam sabda Nabi ini fihi terdapat kandungan hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sya'nil walidain. Semangat Nabi dalam urusan kedua orang tua. Artinya Nabi sangat memperhatikan urusan terkait dua orang tua. Jadi seorang muslim harus perhatian terkait dua orang tua. Karena Nabi ketika orang ini izin jihad, nggak langsung pergi jihad. Nabi bertanya dulu, kedua orang tua masih hidup? Bayangkan. Berarti Nabi sangat perhatian dalam masalah apa? Kedua orang tua, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jelas Bapak, ya. Ya, wa qauluhu, lalu setelah orang itu bertanya, Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab apa? Ya. Maka beliau pun bersabda, kalau begitu berjihadlah kepada keduanya. Maksudnya berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Nah, dari sabda Nabi ini, berjihadlah kepada keduanya. Di sini terdapat kandungan anna amalal khair yatafawatu fil fadl. Bahwasanya perbuatan baik berbeda-beda tingkat keutamaannya. Jadi, nama amalan baik tidak berbeda-beda, ya. Wa anna birrul walidain afdal minal jihadil mustahab. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dan lebih baik daripada jihad yang hukumnya mustahab. Mustahab itu sunnah, tidak wajib. Contohnya tadi, orang ini jihad, dia izin untuk jihad, jihadnya bukan jihad yang wajib, jihad yang hukumnya sunnah. Maka Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Ya, kalau gitu jihad kepada keduanya. Berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua pahalanya lebih besar daripada orang pergi jihad ke medan perang. Ini kalau jihad hukumnya sunnah. Adapun kalau jihad hukumnya wajib, tentu saja jihad ini lebih utama daripada bakti pada orang tua. Kapan jihad menjadi wajib? Ya, ada 3 keadaan. Pertama, ketika musuh masuk ke negeri kita, menyerang negeri kita, seperti contohnya Belanda masuk ke Indonesia. Maka hukum jihad fardhu ain ketika itu. Bukan cuman fardhu kifayah, bukan cuman sunnah. Itu pertama. Kedua, ketika kedua pasukan musuh sudah berhadapan. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal. Maka kalau udah berhadapan, nggak boleh lari. Hukumnya fardhu ain. Lalu ketiga, jika imam, penguasa kaum muslimin menyerukan untuk jihad. Misalkan penguasa Indonesia mengatakan kita jihad menyerang apa? Belanda atau Amerika, menyerang ke sana, maksudnya bukan diserang, kita yang menyerang. Asalnya berjihad dengan menyerang ini hukumnya sunnah. Ini fardhu kifayah atau sunnah. Misalnya gini, pemerintah mengizinkan jihad ke misalkan kemana lah, ke Australia lah, contoh aja ini. Asalnya ini fardhu kifayah, tapi kalau pemerintah mengatakan semua rakyat Indonesia perang, maka jadi fardhu ain. Jelas Bapak, ya. Nah, inilah 3 jihad yang hukumnya fardhu ain. Fardhu ain artinya kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kalau jihadnya yang 3 ini, maka tentu saja lebih utama daripada berbakti kepada orang tua. Maka keliru kalau misalkan musuh menyerang ini negeri kita, lalu saya nggak mau perang lah, saya ini aja berbakti kepada orang tua, mijitin. Ya, ini keliru, ya. Itu lebih wajib dibandingkan ini. Ya. Kecuali kalau kitanya memang sakit, lain lagi kan. Ya, kita sakit mau perang gimana, ya sudah saya berbakti orang tua, lain lagi. Tapi kalau memang itu kita dalam keadaan sehat, musuh menyerang, maka itu harus lebih diutamakan dibandingkan. Nah, adapun kalau jihadnya tidak wajib, seperti jihad menyerang tadi, tidak diserukan oleh penguasa, tetapi penguasa mengizinkan. Ini kan tidak wajib kan? Maka dalam hal ini berbakti kepada orang tua lebih baik daripada itu. Jelas Bapak? Ya. Apa bukan karena sosok orangnya, Pak Ustaz? Misalnya Rasulullah itu tahu orang ini lebih baik berjihad kepada orang tuanya, kalau orang ini lebih baik menuntut ilmu itu. Nah, kata para ulama bukan begitu. Karena memang jihad di sini bukan jihad fardhu ain. Kalau jihad fardhu ain enggak. Ini jihadnya fardhu kifayah. Dia minta izin. Beda dengan kamu pergi
jihad. Nah, tapi dia kan minta izin, itu menunjukkan dia nggak disuruh asalnya kan, untuk jihad kan. Nah, itu adalah fardu kifayah atau jihad yang hukumnya sunnah. Dia minta izin, maka kata Rasulullah, kamu punya 2 orang tua? Ya, berjihadlah kepada keduanya. Jelas, jelas Pak Senar ya. Ya itu ya. Kita lanjut lagi. Wafihi, udah habis waktu. Hampir habis. Oh, ya sudah. 1 menit lagi kan? Iya, setengah lagi. Ayo udah cukup lah. Ya berarti kita sampai ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjihadlah kepada keduanya. Ya. Insyaallah sisa faidah dari hadis ini akan kita bahas pada pertemuan Nah, berikutnya. kalau orang tua nggak ada, gimana caranya lagi Ustaz? Sudah, nggak apa-apa. Kita mau pergi langsung nggak masalah. Karena tidak ada kewajiban saya berbakti kepada paman. Artinya karena apa? Kalau orang tua ini kan ibaratnya haknya sangat besar terhadap diri kita. Ya beda dengan paman yang lain lagi ya. Walaupun kalau nggak ada orang tua, kita juga hendaknya membantu dan berbakti kepada orang tua pada paman. Tapi itu tidak seperti orang tua. Jadi kalau misalnya kasusnya orang tua tidak ada, yang ada paman kita masih punya anak, ada yang nanggung dia, lalu kita mau jihad, maka nggak perlu izin ke paman. Jelas Bapak ya? Kecuali kalau paman kita ini nggak punya anak, nggak punya istri, istrinya udah meninggal, anaknya udah meninggal misalkan, yang ngurus dia adalah kita, maka kalau kita mau jihad, izin dulu, karena nanti siapa yang nanggung dia kan? Jelas Bapak ya? Ya itu. Yang 3 itu Ustaz, jihad itu kan yang terakhir itu kan izin pemimpin yang ngasih komando. Pemimpin ngasih komando, perintah, langsung perintah, bukan mengizinkan, memerintahkan. Nah, berarti kalau yang 2 itu pemimpin nggak ngasih pun kita duluan pergi jihad, itu nggak masalah itu. Yang mana? Yang 2 itu. 2 itu masih mana? Posisi musuh sudah kita saling berhadapan itu nggak perlu lagi perintah, berarti kita langsung terjun langsung. 2 pasukan sudah saling berhadapan. Oh, kalau misal itu kan kasusnya gini, ya seperti tadi, bisa jadi pemerintah ketika itu mengizinkan, pemerintah memerintahkan, atau pemerintah mengizinkan. Nah, pemerintah misalnya mengizinkan, itu kan nggak wajib fardu ain kan? Kita pergi, misalkan perang kemana, misalkan contohnya ini contoh aja ya, Australia misalkan, udah berhadapan nih, tiba-tiba, saya takut, ingat anak istri udah pulang, padahal musuh dari depan nggak boleh gitu, harus tegar kita gitu. Kalau musuh sudah siap-siap di daerah perbatasan ini gimana Ustaz? Sudah menyiapkan artileri semua, itu siap-siap, sudah bersiap di daerah perbatasan mau masuk. Belum berhadapan? Belum. Kabur aja dulu. Belum. Kayak gitu. Ya, itu belum. Artinya kalau udah benar-benar nampak emang di medan perang gitu loh. Kalau perbatasan kan masih daerah masing-masing. Jauh. Jauh gitu.